Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Tentunya saya berharap kalian akan selalu sehat, biarpun di rumah saja. Perkenalkan, nama saya Bapak Anton Prastio. Di sini saya akan menyampaikan materi matsama tentang program OSIS dan Peminatan. Sudah siap semuanya? Tolong nanti disimak sampai selesai ya. Oke, langsung saja. Untuk program OSIS sendiri pengertiannya adalah secara sistematis. OSIS mempunyai pengertian kelompok kerjasama antar pribadi yang pesertanya adalah siswa pada satu pendidikan sesuai jenjangnya, yang terletak di dalam dan di antara lingkungan sekolah, yang tugasnya berkeseimbangan guna mencapai tujuan bersama. Sedangkan secara organisasi, pengertian OSIS itu sendiri merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan dan merupakan salah satu sistem yang berfungsi sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Guna menunjang peranan pengurus OSIS, maka perlu ditumbuhkan sifat-sifat kepemimpinan. Oleh karena itu, perlu disampaikan pula dalam sebuah pelatihan dasar atau upgrading dalam pengurus OSIS tentang materi kepemimpinan, macam-macam dan tipe seorang pemimpin. Akhir dari kegiatan ini ditekankan sekali lagi dalam evaluasi bahwa sebagai suatu organisasi OSIS tetap perlu memperhatikan faktor-faktor yang sangat berperan agar OSIS dapat senantiasa hidup, dalam arti memiliki kemampuan beradaptasi agar tetap eksis. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya, efisiensi, koordinasi kegiatan dengan lingkungan luar, dan terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen, dalam hal ini pengurus OSIS, perwakilan kelas, pembina OSIS, pihak sekolah, dan masyarakat luas, termasuk para orang tua siswa. Selanjutnya, apakah itu OSIS? Atau apakah OSIS itu? OSIS yaitu organisasi siswa intrasekolah, merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan didirikannya OSIS adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa. Sebagai satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang selaras dengan visi misi sekolah, maka organisasi ini bersifat intrasekolah. Artinya, tidak ada hubungannya organisasi dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Karena OSIS sendiri merupakan wadah organisasi siswa di sekolah tersebut. Oleh karena itu, setiap siswa secara otomatis menjadi anggota OSIS. Keanggotaan itu secara otomatis berakhir dengan keluarnya siswa dari sekolah yang bersangkutan. Kegiatan OSIS dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kegiatan rutin. Contoh kegiatan rutin adalah melaksanakan peringatan Hari Besar Agama Islam, peringatan Hari Besar Nasional, latihan kepemimpinan, peringatan Hari Jadi Sekolah, masa orientasi siswa baru, latihan pidato, senam bersama, penertiban meeting, dan lain-lain. Dalam pengertian bahwa kegiatan tersebut sudah dijadwalkan terlebih dahulu dan bersifat rutin, diadakan entah tiap tahun, tiap bulan, ataupun tiap minggu. Yang kedua, kegiatan insidental berupa kegiatan yang bersifat tidak rutin, hanya sesekali diadakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang atau disebabkan adanya instruksi dari pihak sekolah. Contoh kegiatan insidental adalah pelaksanaan seminar anti narkoba, pelatihan
pengolahan limbah sampah organik, mengikuti lomba yang diadakan di luar sekolah, mengirimkan putusan dalam sebuah kegiatan seni atau agama, dan lain-lain. Siapa saja yang boleh menjadi pengurus OSIS? Pada prinsipnya, siapapun boleh dan bisa jadi ketua dan pengurus OSIS. Hanya mengingat tugas dan tanggung jawab pengurus OSIS itu berat dan cukup menyita perhatian, akhirnya diadakan secara seleksi untuk menentukan siapa saja yang boleh dan berhak menjadi pengurus OSIS. Seleksi semacam ini memang penting karena citra baik madrasah salah satunya tergantung pada image yang dibangun oleh para pengurus OSISnya melalui kegiatan-kegiatan yang mereka rancang dan lakukan. Selanjutnya adalah fungsi OSIS di madrasah. Yang pertama, sebagai wadah. Organisasi siswa intra sekolah merupakan satu-satunya organisasi siswa yang resmi di sekolah dan sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah, dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Yang kedua adalah sebagai motivator. Motivator adalah pendorong lahirnya kegiatan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS sebagai motivator berperan untuk menggali minat dan bakat siswa serta mengembangkannya melalui kegiatan-kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Fungsi yang lain adalah fungsi preventif. Fungsi preventif adalah fungsi yang bersifat intelek, dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada, dan secara eksternal OSIS mampu mengadaptasi dengan lingkungan seperti penyelesaian persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun luar sekolah. Fungsi preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. Tujuan OSIS di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang: 1. Memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai dalam mengambil keputusan yang tepat. 2. Membangun landasan kepribadian yang kuat, menghargai HAM dan konteks kemajuan budaya bangsa. 3. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. 4. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. 5. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Dan yang keenam, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, menetapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan struktur organisasi OSIS MTS Negeri Batang tahun pelajaran 2019-2020 adalah sebagai penanggung jawab Ibu Istianah Sarjana Agama selaku Waka Kesiswaan. Pembina OSIS Bapak Anton Prastio. Ketua OSIS Marlina Dwi Rahmawati. Wakil Ketua OSIS Eli Erlita Damayanti. Untuk Sekretaris 1 Andika Fakrianto, Sekretaris 2 Labib Brio Pratomo, Bendahara 1 Nafiska Aulia Rahma, Bendahara 2 Arta Safira. Untuk koordinator Sekbid atau seksi bidang 1-5 adalah Akmal Arifudin. Seksi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Adelia Natasha Dewi dan Alvan Bagus Irfansyah. Seksi Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia, Olivia Oktaviana, Aidatul Bonita, dan Sabita Alicia.
Seksi Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Anggita Tri Indah-Sari, Putri Suryaning Tias, dan Afid Firdiawan. Seksi Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga, Diva Saputra, Fahri Junianto, Ilham Syahrul Ramadan. Seksi Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial, Ali Fatudiniyah dan Kholisatun Nisa. Koordinator Sekbid 6-10 yaitu Felica Anindita. Seksi Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan, Kalista Nur Naila dan Zahra Amelia Putri. Seksi Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi, Amalia Nadifa dan Zalika. Seksi Sastra dan Budaya, Wiwi Anjani, Rizka Pasya Ramadhani. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ayu Stianingrum dan Faza Koirun Najah. Dan yang terakhir, Seksi Komunikasi dalam Bahasa Inggris, Yesya Salsabila dan Eli Fitrianingsih. Berikut program ekstrakurikuler MTS Negeri Batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.